Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, orang tua saya, adik yang saya hormati, pada malam hari ini kembali kita belajar tanggal 31 Januari 2023. Kajian kita yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan kepada Nabi Muhammad ra'ina. Belum diterjemahkan, nanti kita lihat apa maksud. Wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakanlah unzurna dan dengarlah, wasma'u. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Karena ada makalahnya di tangan, kita lihat yang 103 itu. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Begitu minggu lalu. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka akan dapat pahala. Kalau di sini, hai orang-orang yang beriman. Nasabahnya ayat yang lalu itu, keimanan dan ketakwaan adalah syarat diterimanya perbuatan baik atau amal ibadah seseorang. Sudah kita jelaskan panjang lebar mengapa beriman baru amal bisa diterima. Sudah kita jelaskan minggu lalu. Pada ayat ini diserulah orang-orang yang beriman itu. Apa kata Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Kita lihat lebih dalam. Kalau dia katakan mereka, walau annahum amanu wattaqu, seandainya mereka, itu mereka jauh. Kalau di sini dia sebut wahai orang-orang yang beriman. Mana lebih dekat Bapak Ibu? Yang ayat ini atau ayat yang lalu? Ini kan? Ini. Karena dia sebut di situ seandainya mereka. Siapa itu? Yahudi. Mengapa dia disebut jauh? Karena semakin jauh seseorang dengan Tuhan, dia dosanya semakin banyak. Nanti cek di Al-Quran, seluruh kata taubat artinya itu kembali. Itu arti taubat itu kembali. Jadi ketika seseorang bertaubat, sebenarnya dia kembali dekat kepada Tuhan. Karena saat dia dosa, Tuhan menjauh, dia pun menjauh. Makanya disebut di sini mereka. Kalau kita beriman dekat dengan Tuhan, makanya dia katakan sini disapanya langsung. Wahai orang-orang yang beriman. Bisa ya kita pahami. Jadi kalau mau dekat dengan Tuhan, iman dulu. Baru kita lihat lebih jauh. Kalau saya sebut wahai orang-orang yang beriman, berarti orang yang saya lawan bicara itu ada di depan saya itu. Gak mungkin kan saya bicara kepada Bapak, tapi saya lihat ke sana, hai Ma, kan gak gitu ya kan? Mungkin itu. Atau mereka, tapi saya menghadap. Aneh juga itu. Misalnya saya bilang ke Bapak itu, Bapak, mereka beriman, tapi saya menghadap ke Bapak.
Padahal yang saya bicarakan yang sana kan. Jadi aneh dia. Intinya kalau di depan kita berarti itu orang yang dekat dengan kita. Bukan cuma fisiknya, tapi bisa juga emosionalnya. Bisa itu Pak, tidak dekat fisiknya, tapi karena dekat emosionalnya kita ajak dia bicara. Siapa contohnya? Anak kita. Jauh dia di sana, teriak. Sini katanya. Padahal jauh kan? Tapi ada orang di sebelahnya yang dia benci, dia bicara ke situ tapi dia hadap sana itu. Jadi kalau disebut wahai orang yang beriman, itu tandanya Tuhan dekat dengan kita. Tapi itu secara umum. Secara umum begitu. Di Al-Quran bisa juga itu Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak suka dengan seseorang, dia panggil secara langsung. Bisa begitu. Nah, tujuannya itu apa kira-kira? Untuk menyelamatkan orang itu. Karena kalau disindir tak mempan lagi. Kan ada orang gitu kan? Awak sindir-sindir tak bisa lagi. Ya sudahlah, bilang aja langsung. Tapi bukan berarti Allah cinta kepada dia. Tapi karena tak bisa lagi diingatkan dengan sindiran-sindiran, ya sudahlah, langsung aja dicakapkan biarpun dia sakit hati. Nah, makanya nanti saya tunjukkan ada beberapa redaksi yang digunakan Quran negatif maknanya, tapi untuk menyelamatkan orang. Ada di sini. Kalau saya sebut hai orang yang beriman, kira-kira Bapak Ibu, yang dipanggil itu pikiran atau hati saya? Hati itu. Gitu kan? Itu sebabnya dulu para sahabat itu tidak macam kita ini. Ini kan saya sakit hati di sini. Mereka dulu Pak tidak mau itu mempelajari ayat Quran ke ayat selanjutnya sebelum bisa diamalkan yang dipelajari itu. Begitu dulu. Karena selalu yang dipanggil itu hatinya. Kalau kita yang belajar sekarang ini kan macam-macam motivasi ya kan. Kita mau cepat pintar, mau cepat tahu ini segala macam. Tapi saya kira selama niatnya bagus, biarpun tidak seperti sahabat-sahabat tadi, itu masih bisa ditoleransi. Kita yang belajar sekarang. Bapak Ibu sering baca surah Yasin. Nanti lihat ya. Katanya begini, wamtazul yawma ayyuhal mujrim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Di ujungnya itu katanya, hai orang-orang yang berbuat jahat. Dia seru juga kan? Kalau tadi ya ayyuhallazina amanu, dia seru orang beriman itu. Kalau ini orang jahat itu pun ayyuhal mujrimun, dia seru juga. Dia seru juga itu. Nanti kalau ditelusuri lebih jauh, tapi tidak bisa ditulis di sini ya. Panggilan-panggilan terhadap orang itu di Al-Quran tidak kurang dari 150 kali. Kurang lebih 89 kali itu diarahkan kepada orang yang beriman. Apa rahasianya? Nanti kita pelajari. Nah, kalau mau tahu Pak Ibu yang begini, buka buku namanya Al-Mu'jam Mufahras li Alfazil Quran. Kamus tentang kosakata Al-Quran. Di situ ketemu itu. Apa-apa saja yang ditemukan itu. Nah, kita lihat ya di halaman 2 itu. Wahai manusia, diseru manusia. Ini redaksinya ada 2. Bisa ya ayyuhan nas, bisa juga ya ayyuhal insan. Ada itu. Kata ada begini, ya ayyuhan nasu budu. Ada juz 30, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada kan? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala.
Ada dua. Bisa ya ayyuhan nas, bisa ya ayyuhal insan. Ada dua macam. Wahai ahli kitab. Banyak. Biasanya ini ya ahlal kitab, begitu bunyinya.